Halo Sobat Paskibra, kembali lagi nih bersama kita PPI Kota Kediri, Muda Kreatif, Eksis. Perkenalkan, nama aku Ferdiansyah Karisma Ergianto Putro. Aku Purna Paskibraka Indonesia, Kota Kediri 2021. Dan saya, Mimastur Azizah, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2022. Nah, kita akan bagikan nih contoh gerakan yang benar dan salah di dalam tes kesemaptaan Paskibraka 2024. Nah, di sini kita tidak hanya memberikan gerakan yang benar dan salah, tetapi kita memberikan tips dan trik agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal untuk jasmani kesemaptaan Paskibraka tahun 2024. Kalian udah tahu apa belum kalau Garjas itu dibagi menjadi dua? Yaitu apa aja sih, Bang? Nah, yang pertama itu ada Garjas A dan yang kedua ada Garjas B. Nah, apa aja sih di dalam Garjas A itu? Kalau Garjas A itu adalah lari dengan waktu 12 menit. Ketentuan lari, kalau perempuan menempuh dengan jarak 1.800 meter atau 4,5 putaran lapangan sepak bola. Dan kalau laki-laki menempuh dengan 2.000 meter atau 5 putaran lapangan sepak bola. Jadi peraturan yang ada di lari ini tidak boleh berjalan kaki, namun kalian bisa jogging atau lari kecil selama 12 menit. Jika kalian berhenti, kalian akan berhenti atau didis. Nah, di Garjas B ini ada 4 item. Yang pertama ada push up, yang kedua ada sit up, yang ketiga ada back up, dan yang keempat ada sateran. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal, berapa sih kira-kira? Nah, untuk push up itu untuk kategori cowok mendapatkan 40. Untuk kategori cewek mendapatkan 40 juga. Nah, yang kedua ada sit up. Berapa sih kira-kira untuk sit up? Oke, untuk nilai maksimalnya untuk sit up itu kategori laki-laki itu 41. Kategori perempuan juga 41. Nah, yang item ketiga ada back up. Nah, untuk nilai maksimal back up kategori laki-laki 40 dan kategori perempuan itu 40 juga. Nah, dan yang item keempat dan yang terakhir itu ada sateran. Nah, berapa sih kira-kira nilai maksimalnya? Untuk yang laki-laki itu kita wajib mendapatkan 17 detik. Dan yang perempuan itu harus mendapatkan 19 detik. Nah, apa aja sih aturan-aturannya di dalam Garjas B? Nah, untuk yang pertama tadi, untuk push up, itu aturannya saat kita berhenti atau istirahat, itu di atas, posisi di atas. Dan yang kedua, ada sit up. Nah, waktu kita berhenti atau istirahat, itu di bawah. Nah, yang ketiga, ada back up. Nah, untuk kita waktu istirahat atau berhenti, itu posisi di bawah. Dan yang terakhir, untuk sateran, yang keempat itu untuk aturannya sateran mengelilingi selama 3 putaran. Nah, dan diusahakan jangan jalan ya. Untuk Garjas B yang pertama adalah push up. Untuk contoh yang benar bisa kita lihat di contoh video nomor 1. Push up sendiri dilaksanakan mulai dari bawah dengan tangan bertumpu di depan dada menghadap matras dan kedua kaki ditempelkan. Push up harus dilaksanakan dengan posisi badan, pinggul dan kaki tetap lurus dari bawah dan ke atas. Untuk detail-detail sendiri bisa kita lihat di video nomor 2, yaitu adalah jari-jari yang tidak tertempel atau membuka. Di detail video ketiga bisa kita lihat untuk siku tidak membuka ke arah luar kanan kiri. Di detail yang keempat masih ada space antara
badan, dan juga matras. Jadi ketika kita melaksanakan push up, badan tidak menyentuh matras dan masih ada space. Untuk gerakan push up bagi perempuan yang benar, kurang lebih tata caranya sama dengan yang pria. Yang membedakan hanyalah tumpuan pada kaki. Jika pria, tumpuannya adalah kaki yang ditempelkan. Kalau perempuan, lututnya yang ditempelkan dan mengenai matras. Untuk posisi tangan, pinggul, badan, dan kedua jari tetap sama seperti contoh yang ada pada pria. Berikut adalah contoh gerakan push up yang salah. Pada video nomor 1, kesalahannya ialah posisi tangan terlalu lebar dan siku menghadap luar. Di posisi gerakan pada nomor 2, 3, dan 4, kesalahannya ialah posisi badan tidak naik dengan lurus. Jadi bagian dada, pinggul, paha, dan kaki tidak simetris atau disebut dengan push up lumba-lumba. Dan untuk gerakan yang kedua, yaitu sit up. Untuk gerakan yang benar bisa kita lihat pada nomor 1. Dan untuk detail-detail, kita lihat di video nomor 2, yaitu posisi siku dikepakkan saat pada materai dan ujung siku mengenai lutut saat posisi badan berada di atas. Dan untuk detail pada video ketiga, bisa kita lihat ketika badan berada di atas, posisi jari membentuk anyaman atau dikunci di belakang leher. Untuk gerakan sit up bagi perempuan yang benar, kurang lebih mekanismenya sama seperti pria. Yang membedakan hanyalah posisi tangan. Untuk perempuan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tangan disilangkan dan ketika badan ke atas, posisi depan tangan harus mengenai depan lutut. Dan untuk posisi yang kedua, yaitu tangan diarahkan lurus ke depan dada, lalu pada saat badan naik, dada menempel ke depan lutut. Dan ini adalah contoh gerakan yang salah pada gerakan sit up. Bisa kita lihat pada gerakan nomor 1 dan 4, kesalahannya adalah badan dinaikkan hanya setengah dan siku tidak ditempelkan pada lutut. Dan pada gerakan nomor 2 dan 3, kesalahannya adalah tangan tidak berbentuk anyaman jari atau kuncian jari dan ujung siku tidak mengenai lutut. Dan untuk gerakan yang ketiga adalah gerakan back up. Gerakan back up yang benar bisa kita lihat pada video nomor 1. Dan di video nomor 2 bisa kita lihat detail pada anyaman jari atau kuncian jari yang diletakkan di belakang leher. Dan di detail video nomor 3 bisa kita lihat posisi pinggul yang tetap menempel pada matras dan bagian badan naiknya full, tidak setengah. Lalu pada video detail yang keempat bisa kita lihat posisi siku ketika badan turun, posisi siku mengenai matras. Dan untuk hitungan back up ketika siku tidak mengenai matras, maka tidak dinilai. Jadi ketika teman-teman melaksanakan gerakan back up, pastikan posisi siku ketika berada di bawah harus dikenakan pada matras atau dikepakkan ke matras. Jika tidak akan dinilai. Dan untuk gerakan back up yang salah bisa kita lihat pada video ini. Kesalahan pada video contoh yang pertama adalah tangan tidak ditempelkan pada belakang leher dan tidak membentuk anyaman. Dan kesalahan pada video nomor 2,
Posisi badan tidak naik full ke atas, hanya naik setengah. Untuk gerakan yang terakhir adalah gerakan shuttle run. Bisa kita lihat untuk contoh yang benar dalam video. Jadi, untuk mendapatkan nilai yang sempurna dalam shuttle run, kalian harus mengitari kun atau tongkat selama 3 kali putaran angka 8. Dan untuk detail-detail memutari kun atau tongkat bisa kita lihat pada contoh. Terbagi 2 contoh. Yang pertama, pada saat kalian ingin memutari tongkat, posisi badan kalian membelakangi tongkat dan ada yang langsung memutar. Silahkan teman-teman pilih senyaman kalian yang menurut teman-teman bisa digunakan, aman buat kaki kalian, dan lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tip dan trik Garjas A yaitu lari dibedakan menjadi 3, yaitu strength, endurance, dan interval. Yang pertama adalah strength. Strength adalah untuk melatih otot yang berupa dengan latihan squat dan lunges. Yang kedua adalah endurance. Endurance untuk melatih kalian lari selama 30 menit hingga 45 menit. Yang ketiga adalah interval. Interval yaitu 200 kali 5 dan bila nafas sudah stabil bisa ditambah dengan 400 kali 5. Action. Untuk tips dan trik Garjas B, untuk yang pertama ada push up, kedua ada sit up, dan yang ketiga ada back up, itu bisa kalian melatih di rumah secara mandiri dan setiap hari dengan 20 gerakan dikali 5 repetisi. Nah, dan untuk shuttle run, kalian bisa berlatih mandiri di rumah masing-masing dengan latihan sprint dan juga squat. Nah, kalian udah tahu ya mengenai tutorial, tip dan trik untuk Garjas Paskibraka tahun 2024. Dan kalian yang masih kepo dan juga ingin bertanya-tanya, silahkan langsung DM ke IG-nya PPI Kota Kediri. Jangan lupa yang logonya warna hijau. Pantengin terus YouTube channel PPI Kota Kediri dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari kami, PPI Kota Kediri, Muda, Kreatif, Kreatif, Eksis.